Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Legenda akan mengisahkan legenda tentang maling kundang si anak durhaka. Selamat menyaksikan. Zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan Pantar Air Manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubayah yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin Kundang kemudian tumbuh menjadi anak yang penurut. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Ibu takut sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tidak apa-apa di sini temani ibu. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Baik-baik, izinkan. Cepatlah pulang, nak. Ibu akan selalu menunggu untuk bekalmu di perjalanan, nak. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore, Mande Rubayah memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nakoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Apa kalian melihat anakku Malin? Apa baik-baik saja? Kapan ia pulang? Bertahun-tahun Mande Rubayah terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua, dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubayah mendapat kabar dari nakoda yang dahulu membawa Malin. Nakoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubayah. Mande, tahukah kau anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya? Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Anakku, kau benar anakku kan? Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa kau dulu berbohong padaku? Dulu kau berkata bahwa ibumu bangsawan yang sederajat denganmu. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, Hai perempuan gila, ibuku tidak sepertimu, melarat dan kotor. Mande Rubayah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, anakku. Aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini? Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubayah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan.
Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang anak durhaka, yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan teringi. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil, yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan senang. Dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik kita dari kecil. Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa kau dulu berbohong padaku? Dulu kau berkata, Adinda, bangun. Mende, tahukah kau anakmu ini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang Malik. Pak tadi deketkan kan? 1, 2, 3. Mende, tahukah kau anakmu kini menikah dengan gadis cantik yang sangat dengan anjir. Jangan didorong dulu. Belum ngomong. Sok Alisa. Kamu turun ke Berdesak-desakan dulu kan? Iya kan pas mereka udah nyampe aku baru berdesak-desakan. Mereka udah sampai bawah aku baru berdesak-desakan. Gambar lagi kieu. Oh. Balik anakku. Kau benar anakku kan? Jangan dipeluk balik. Kenapa begitu? Mamanya kau tidak memberi kabar. Udah skip dulu. Tuh, enggak. Di tengah kiri tuh. Pas dulu.